bisa nggak bisa ngomong ya, pada nggak bisa ngomong ya. Ya. Apa maksudnya gambar itu? Biar dia ini Pak, biar dia bayar di aplikasi. Halo pemirsa, diiming-imingi bantuan dana COVID-19 5 juta rupiah, sejumlah emak-emak menjadi korban penipuan. Korban diperas jutaan rupiah usai mengirim foto tanpa busana syarat pencairan dana. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Meleton 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran muda 86. Beberapa kali ledakan terjadi saat kebakaran rumah di permukiman padat di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga pun panik. Kebakaran diduga disebabkan selang tabung gas yang bocor saat dipakai memasak. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api dengan cepat berkobar membuat warga sekitar panik berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Warga menyebut kebakaran berawal dari suara ledakan di warung soto yang disusul dengan jilatan api di bagian atap. Kencangnya angin membuat api dengan cepat menyebar ke 3 bangunan rumah di sebelahnya. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran selang tabung gas saat tengah digunakan pemilik warung soto memasak. Menurut warga ya itu katanya kompor. Ada berapa rumah bang yang kena? Yang kena sekitar 3 Oh awalnya dari apa? dari tukang soto. Dari kompor gas atau? Iya. Ada korban bang? Korban sementara yang punya katanya luka-luka di wajah. Api berhasil dipadamkan petugas sekitar 30 menit kemudian meski 3 bangunan rumah dan warung soto ludes terbakar. Akibat kebakaran, pemilik warung mengalami luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Dari Jakarta, Randi Sanjaya melaporkan. Pemirsa, mobil pickup pembawa BBM ilegal ludes terbakar saat melaju di Jalan Raya Kota Palangkaraya. Banyak jerigen berisi BBM, petugas kesulitan memadamkan api. Pengemudi mobil kabur masih dicari polisi. Kobaran api dengan cepat terlihat melahap mobil pickup yang tengah melaju di Jalan William AS Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas dibantu warga bergotong royong memadamkan api, namun api sempat sulit dipadamkan lantaran mobil ternyata banyak membawa BBM. Seorang warga terluka diduga terkena sambaran api dari ledakan mesin pompa dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Api berhasil dikuasai sekitar 1 jam kemudian, belum diketahui penyebab dari terbakarnya mobil ini yang diduga mengangkut BBM ilegal. Pengemudi mobil kabur saat kejadian dan kini masih dalam pencarian. Masalah sulitnya pemadaman itu dikarenakan keras BBM-nya. Kita tidak tahu, yang jelas ini di atas premium. Pertalite, Pertamax, mungkin saja Pertamax 92, 93, 94, 96. Iya. Sementara masih dalam penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran mobil ini. Di kendaraan kemana? Nah, untuk sementara ini masih belum kita temukan dan kita masih lakukan pencarian. Kasus ini kini ditangani petugas Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut dengan mengamankan bangkai mobil yang terbakar dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Diduga mabuk, pengendara mobil diamuk warga usai menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Depok, Jawa Barat.
Penangkapan pelaku yang mencoba kabur terekam video amatir warga. Penangkapan pengendara minibus yang berupaya kabur usai menabrak sejumlah pengendara dan warga ini sempat terekam video amatir warga. Aksi tabrak lari ini terjadi di kawasan Cilodong, Kota Depok. Kejadian berawal saat pelaku berupaya kabur usai menabrak pengendara motor di Jalan Raya Siliwangi. Pelaku yang tancap gas kemudian mobilnya terperosok ke parit. Pelaku yang diduga mabuk ini bertahan di dalam mobilnya saat akan ditangkap warga. Satu pelaku sempat dihakimi warga sebelum diserahkan ke polisi, sementara rekannya berhasil kabur. Naik motor. Naik sepeda. Oh, anak kecil naik sepeda? Terus ke kiri ke Depok Lama. Iya. Dari Depok Lama dia zigzag, jalan zigzag. Lawan arus di sana korban kita ada 4 orang aja. Abang ngejar dari mana, Bang? Abang ngejar dari Siliwangi, dari kejadian itu. Dari Siliwangi. Ada berapa kok pelaku sih yang ada di dalam mobil ini? Kalau pelaku cuma tadi katanya saya interogasi pelaku tadi juga sama temennya, tapi temennya jangan itu bener banget karena 86 saya. Dari kejadian ini, korban diantaranya 2 pengendara motor dan 1 pejalan kaki yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa pelaku dan juga korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri menjadi korban perampokan dan penganiayaan di dalam angkot di Kalideres, Jakarta Barat. Korban nekat melompat dari angkot hingga terluka parah. Sopir angkot pelaku perampokan panik hingga angkotnya terguling dan kabur. Polisi melakukan olah TKP kasus perampokan seorang remaja putri dalam angkot yang ditumpanginya di pintu keluar tol Rawa Bogor serta di dalam tol Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi polisi menemukan barang bukti handphone korban dan sendal pelaku di semak-semak di pinggir jalan tol. Korban seorang remaja 16 tahun terluka parah di kepala setelah berhasil kabur dan meminta tolong pada warga. Supir angkot diduga panik kabur tak terkendali hingga kendaraannya terguling. Angkot itu lawan arah dari sini, terus dikejar sama pihak keamanan CBC, dia muter balik. Nah, cewek itu minta tolong, terus dia lompat dari angkot itu. Nah, saya refleks langsung ngejar mobilnya. Nah, mobilnya itu saya kejar masuk tol arah Kapuk. Nah, mobilnya di sebelum pintu tol Kapuk sudah diterbalikan oleh tersangka. Tersangkanya kabur. Pelaku yang identitasnya telah diketahui kini diburu polisi. Untuk pelaku identitasnya sudah dikantongi tim dari keterangan saksi-saksi di lapangan. Oh, ada berapa orang dan diperkirakan pelakunya? Dari hasil keterangan yang kita dapat dari saksi, diduga hanya 1 orang pelaku. Usai mendapat perawatan di rumah sakit di Kalideres, Jakarta Barat, kondisi korban membaik dan telah dipulangkan ke rumahnya. Aksi perampokan terjadi saat korban menumpang angkot jurusan Kamal Kapuk Cengkareng usai bermain bulu tangkis di daerah Bandengan, Jakarta Barat. Dengan alasan rute yang dilalui macet, supir angkot membawa korban hingga ke Rawa Bogor, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang duduk di bangku depan diambil handphonenya dan dianiaya sang supir. Melihat seorang satpam di pinggir jalan, korban nekat terjun dari angkot hingga tangannya terluka. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, 2 penjamret handphone milik seorang bocah di Pondok Aren, Tangerang Selatan babak belur diamuk warga. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan warga dan pelaku yang mengendarai motor ditangkap saat terjebak kemacetan. Dua pelaku penjamretan handphone milik seorang bocah ini ditangkap warga setelah terjebak kemacetan di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kedua pelaku menjalani bulan-bulanan masa saat diperiksa. Di tas pelaku ditemukan banyak unit handphone diduga hasil curian. Penjamretan terjadi saat korban bermain handphone di depan rumahnya di pinggir jalan. Pelaku yang mengendarai motor sudah mengincar dan langsung merampas handphone korban. Korban berteriak hingga warga berdatangan mengejar pelaku yang kabur ke jalan raya. Itu jadi warga sini udah geram karena
kejadian nggak baru ini doang, udah sering. Jadi pas kita buka tas tersangkanya, itu banyak HP di tasnya. Oh, kemungkinan mereka beraksi di banyak tempat, Bang, ya? Bisa jadi, karena satu tas itu isinya HP semua. Kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Pondok Aren untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas tertimpa tembok gudang minyak wangi yang roboh di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelum kejadian, korban dan temannya sedang duduk di samping gudang yang sudah lama kosong. Warga Penjaringan, Jakarta Utara dikejutkan dengan tewasnya Syahrun 30 tahun akibat tertimpa tembok gudang minyak wangi. Petugas yang datang ke lokasi kejadian segera berupaya mengevakuasi korban. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di bawah reruntuhan tembok. Warga sekitar awalnya mencoba menolong korban, namun kondisi bangunan yang rawan runtuh membuat warga khawatir. Warga saya ini dan beberapa warga saya bantu juga untuk mengangkat. Cuma karena kondisi nggak bisa, saya buru-buru panggil damkar. Pas damkar datang, sampai di sini kondisinya udah nggak ada. Sebelum kejadian, korban dan temannya sedang duduk-duduk di samping tembok gudang yang telah lama kosong. Diduga kondisi bangunan yang sudah lapuk, secara tiba-tiba tembok runtuh dan langsung menimpa korban bersama warga Penjaringan lainnya. Evakuasi korban terkendala kondisi sisa bangunan yang sudah miring, sehingga dikhawatirkan akan runtuh. Kendala tidak terlalu sulit, namun kita takut tembok di sebelah depan kita itu sudah miring dan sudah hampir patah. Kita was-was ke sana. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Geger, jasad bayi laki-laki ditemukan warga terbungkus kain dalam kardus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Bayi diduga sengaja dibuang orang tuanya di bawah pohon untuk menutupi hasil hubungan di luar nikah. Warga Jalan Tabing, Kemayoran, Jakarta Pusat dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad bayi laki-laki yang terbungkus dengan kain dan dimasukkan dalam kardus. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat yang mendapat laporan segera melakukan identifikasi lapangan. Saat ditemukan, kondisi jasad bayi mengenaskan. Semula warga sekitar yang sedang melintas mengira jika kardus yang tergeletak di bawah pohon berisi anak kucing yang biasa dibuang warga. Namun karena mencurigakan dan mengeluarkan aroma menyengat, warga pun segera melaporkan ke pihak berwajib. Jasad bayi yang diduga merupakan hasil hubungan di luar nikah sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi malu. Saya pikir kucing. Kalau biasa kucing kan saya bawa, saya rawat. Nah, nggak tahu saya pas buka, kok ditutup kain. Saya pegang, kok banyak ini apa? Saya pikir bukan boneka. Nggak taunya, loh kok bau kan? Dapat bau kan? Saya lihat lagi, bijas lagi, anak bayi kan? Lah saya lari ke situ. Jasad bayi dibawa ke kamar jenazah RSCM Jakarta. Kasusnya ditangani Polsek Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Menghindari mobil di depannya, pengendara motor di Kota Bekasi menabrak dua pemotor lain yang melaju kencang di arah berlawanan. Dua pemotor tak sadarkan diri akibat luka parah di kepala. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tabrakan terjadi lantaran motor yang dikendarai AF warga Bekasi Timur berhenti mendadak karena menghindari mobil di depannya. Motor sempat oleng dan menabrak dua motor lain dari arah berlawanan. Akibatnya dua pengendara motor tak sadarkan diri dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Motor ini dari arah sono, hindarin mobil. Nah, dari arah berlawanan ada Vario, sempat dia nyenggol. Nah, karena nyenggol dia agak oleng dari sono motor R15 itu langsung nabrak, jebret. Nah, belakangnya lagi. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, pembunuhan pria di hotel di Medan, Sumatera Utara ternyata dipicu sakit hati. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Aceh Singkil setelah 5 hari buron.
Pelaku kesal korban tidak menepati janji memberikan uang 300.000 usai berkencan. Kasus pembunuhan sadis Beni Sindambela yang terjadi di Hotel Hawaii Jalan Jamin Ginting, Medan, Selayang, Sumatera Utara akhir pekan lalu berhasil diungkap. Pelaku ASS sempat terekam CCTV saat kabur usai membunuh korban dibekuk di tempat pelariannya di kawasan Aceh Singkil. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti diantaranya pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban serta mobil dan handphone milik korban. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati uang yang dijanjikannya usai berhubungan intim tidak diberikan. Bukan hanya itu, pelaku juga mengaku malu lantaran dijumbu korban di tempat umum. Pelaku emosi dan langsung menghabisi korban dengan senjata tajam yang dibawa di dalam tasnya. Saya merasa sakit hati, Pak. Kenapa di tempat umum itu dilakukan? Terus? Maka itulah saya emosi, Pak. Kamu bawa barang itu memang sudah disiapkan? Iya, Pak. Adapun motif daripada pembunuhan ini bahwa tersangka merasa sakit hati dikarenakan korban mencium, memegang perut dan memegang alat kelamin serta memeluk tersangka di depan umum. Selain itu juga korban menjanjikan uang sebesar Rp300.000. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Pemirsa, berpura-pura belanja, 3 pria diduga satu keluarga mencuri handphone milik penjaga toko di Cimahi, Jawa Barat. Mengalihkan perhatian penjaga toko, 2 handphone korban digasak pelaku. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri masuk ke dalam toko makanan hewan di kawasan Gunung Batu, Cimahi, Jawa Barat. 2 pelaku masuk pura-pura sebagai pembeli dengan menanyakan harga makanan hewan. Mengalihkan perhatian penjaga, pelaku lain datang dari luar dan mengambil 2 unit handphone milik penjaga toko. Aksi pencurian ini sempat viral di media sosial, diduga pelaku merupakan satu keluarga. Ya sih, sebetulnya dia yang masuk 2 orang, tapi yang ambil HP-nya 1 orang, jadi 3 orang. 3 orang. Diduga 3 orang. Iya. Diduga satu keluarga juga kayaknya. Iya, satu keluarga juga. Kang, yang hilang berapa handphone, Kang? Yang hilang sih. Kasus ini masih diselidiki Polsek Cimahi Tengah, pelaku dikejar polisi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. 2 pencuri spion mobil mewah di Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku nekat memanjat pagar dan membawa kabur 2 spion. Dua pencuri spion mobil beraksi di sebuah rumah di kawasan Karangtengah, Tangerang. Pelaku berbagi tugas. 1 orang mengawasi kondisi rumah korban, 1 pelaku lain beraksi memanjat pagar. Pelaku kabur sambil membawa 2 spion jutaan rupiah. Iya, dia balik lagi. Polisi menggerebek sindikat pinjaman online ilegal di Cengkareng, Jakarta Barat dan Cipondoh, Tangerang. Pelaku mengirim video porno untuk meneror korban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah di Sergap. Bantuannya, 87 muda,